Dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang melebihi besarnya dosa syirik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluknya, dan khususnya kita sebagai manusia, merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Namun, pernahkah kita berfikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ulama tafsir menjelaskan, illa liya'budun, ay illa liyuwahhiduni. Kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya adalah untuk mentauhidkanku. Di mana perkara tauhid ini yang sangat penting kita perjuangkan dalam kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa penciptaan kita, jin dan manusia, adalah agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Maka sebaliknya, dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Ingatkah kita bagaimana Luqman bercerita bagaimana dia memberikan nasihat kepada anaknya, dan Allah gambarkan nasihat itu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang melebihi besarnya dosa syirik ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dosa yang sangat besar kepada orang melakukan dosa syirik. Setidaknya ada 3. Yang pertama, jelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan semua amal-amal pelaku syirik. Semua amal-amal saleh yang pernah dilakukannya, yang pernah diamalkannya, maka semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum Wahai Muhammad, kata Allah, jika engkau melakukan dosa syirik, maka kami akan menghapuskan semua amal-amalmu dan kamu akan merugi di akhirat. Dosa yang bagaimana lagi yang lebih menyakitkan, melebihi daripada apa yang telah Allah ancamkan ancamannya dan azabnya di akhirat. Kita berletih-letih melakukan amal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, mengeluarkan harta untuk berzakat, bahkan berhaji. Tetapi ketika dilakukan satu kesalahan yang besar, dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan semua amal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang lain bahwasanya Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan akan mengampunkan dosa yang lain bagi orang-orang yang ia kehendaki. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kebencian Allah kepada dosa syirik ini, dosa mengambil Tuhan dan sembahan-sembahan selain Allah, dan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah SWT, menjadikan Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa inni laghaffarun liman taba.
Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Maknanya sifat Allah maha pengampun. Tetapi ketika kita wafat dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lain bisa jadi dimudahkan oleh Allah untuk menghapuskannya. Dengan amal-amal salih yang kita lakukan, dengan salat yang kita lakukan, dengan puasa, dengan sedekah, mudah Allah menghapuskan dosa-dosa itu. Karena Allah SWT sudah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Tetapi kejahatan dosa syirik tidak akan dihapuskan oleh amal salih kita, kecuali pertaubatan yang benar-benar bertaubat sebelum kita mati. Kemudian yang ketiga yang Allah janjikan dalam Al-Quran, balasan dosa kepada orang-orang melakukan dosa syirik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa, bahwasanya Allah itu adalah Nabi Isa, dan Nabi Isa itu adalah Allah sebagai Tuhan sembahan. Sedangkan Al-Masih Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan dia kekal, dan tidak ada penolong baginya seorang pun. Maka kita lihat, wahai saudaraku semua, ini kesempatan kita dalam kehidupan ini, memperjuangkan tauhid ini, membersihkan kehidupan kita dari dosa-dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lam tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak manusia, kata Allah Ta'ala, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa seluas bumi, dosa yang begitu banyak, namun di situ tidak ada dosa syirik, maka aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan seluas bumi pula. Lihat bagaimana Allah janjikan. Maka tauhid ini adalah perkara yang utama, dan yang paling pertama juga dipertanyakan di alam kubur adalah perkara tauhid. Man rabbuka? Wahai saudaraku, hati-hatilah kita terhadap perkara kesyirikan ini. Jaga tauhid kita, karena ini kesempatan selama kita masih hidup dan sebelum kita dijemput oleh ajal dan kematian. Jaga tauhid kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, Jannatun Na'im. Mudah-mudahan faedah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid dan di atas agama kita, agama yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.